Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan kali ini dan seterusnya kita akan membaca kitab Aqidati Tauhid karya Dr. Shaleh Fauzan hafizallahu ta'ala. Untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk pada halaman yang ke-8. Di pasal yang pertama, fi bayanil aqidati wa bayani ahammiyatiha bi'tibariha asasan yakumu alaihi bina'uddin. Pasal pertama ini akan menjelaskan tentang akidah. Jamaah yang hormati, kita sering mendengar penting akidah kuat. Apa sih sebenarnya akidah itu? Penjelasan tentang pentingnya akidah, yang akidah itu merupakan asas yang akan tegak di atasnya bangunan agama. Itu pasal yang pertama. Kemudian beliau menjelaskan akidah secara bahasa itu ma'khudatun minal aqdi, diambil dari al-aqd. Aqd itu maknanya rabtu syai', pengikatan sesuatu. Kalau seseorang berucap wa'taqatu kada, aku beriktikad demikian, berarti aku ikat sesuatu dengannya. Contohnya lagi, aqadtu alaihil qalba wa dhamir, aku ikatkan antara hati dan nurani. Itu saudaraku yang saya hormati, secara bahasa makna akidah itu adalah pengikatan sesuatu. Demikian pula akidah itu ma yadinu bil insanu, apa yang manusia beragama dengannya, berkeyakinan dengannya. Kalau seseorang dikatakan lahu aqidatun hasanatun, dia memiliki akidah yang baik. Maksudnya akidahnya salimatun minasyak, selamat dari keraguan-raguan. Ini masih tinjauan akidah secara bahasa. Itu bisa maknanya pengikatan sesuatu, bisa maknanya yang manusia beragama dengannya. Kemudian saudaraku yang saya hormati, akidah itu amalun qalbiyun, amalan hati.
Jadi kalau membahas akidah, membahas berkaitan dengan amalan hati. Wahia imanul qalbi bisyai'i wa tasdiquhu bihi, yakni keimanan hati terhadap sesuatu dan pembenarannya. Itu yang disebut dengan akidah. Ini wallahu ta'ala alam penjelasan secara bahasa diterangkan oleh Dr. Shaleh Fauzan. Dari situ kita sudah ambil kesimpulan. Oh, pengikatan sesuatu. Oh, seseorang yang mengimani sesuatu dibenarkan, itu berarti pembahasan akidah. Adapun secara istilah syariat, akidah itu hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhihi arkanul iman. Akidah itu iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, takdir yang baik dan takdir yang buruk, yang disebut dengan rukun iman. Jadi saudaraku yang saya hormati, kalau seseorang membahas perkara akidah, berarti pembahasannya nggak lepas dari pembahasan rukun iman. Tentang Allah, para malaikat, kitab, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau membahas akidah nggak lepas dari pembahasan arkanul iman. Lebih luas, semua perkara yang hati kita wajib mengimani, wajib membenarkan. Itu kalau lebih luas. Semua perkara yang kita wajib imani, kita wajib benarkan, itu berarti pembahasan seputar akidah. Wallahu ta'ala alam, demikian. Kemudian beliau memperluas pembahasan, wasyari'atu tanqasimu ilal qismain. Syariat itu terbagi menjadi dua pembagian. Ya. Keyakinan, i'tiqadiyat, amaliyat. Berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad, akidah, berkaitan dengan amalan. Kalau pembahasan i'tiqadiyat, hiyallati la tata'allaku bi kaifiyatil amal. Itu pembahasannya tidak berkaitan dengan praktek amal. Bahas akidah nggak berhubungan dengan tata cara sholat, nggak berhubungan dengan tata cara puasa, karena pembahasannya seputar i'tiqadiyat. Kemudian penulis kasih contoh, mislu i'tiqadi rububiyatillahi, keyakinan rububiyah Allah. Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan. Jamaah yang saya hormati, itu contoh berkaitan dengan pembahasan akidah. Kemudian wa wujubi ibadatihi, mislu wujubi ibadatihi. Contohnya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib beribadah kepada Allah. Itu pembahasan seputar i'tiqad. Demikian pula wa'tiqadu baqiyati arkanil iman al-madhkurati wa tusamma asliyah. Demikian pula meyakini sisa-sisa rukun iman yang disebutkan. Kan tadi dikasih contoh cuman kepada Allah. Berarti masih ada malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, takdir. Itu semua berkaitan dengan i'tiqadiyah dan disebut sebagai asal, pondasi. Jamaah yang saya hormati, berarti akidah itu penting sekali. Karena pembahasan akidah disebut pondasi. Pondasi itu walaupun tidak kelihatan, tapi mempengaruhi kekuatan bangunan yang akan dibangun di atasnya. Kan nggak kelihatan. Tapi lihat, kalau seorang mau membangun gedung yang tinggi, kayak masjid kita ini, jangan dikira, oh enggak, itu pondasinya ala kadarnya. Kuat. Kalau pengen bina uddin, bangunan agama di atasnya kokoh, akidahnya harus diperkuat. Akidahnya harus diperkuat.
Ini saudara yang saya hormati disebut asliyah. Kemudian pembagian syariat yang kedua adalah amaliyah. Amaliyah itu hiya ma yata'allaku bi kaifiyatil amal mislu sholati wa zakati wa saumi wa sairil ahkamil amaliyati. Apa yang berkaitan dengan praktek amal. Contoh kayak sholat. Kita belajar sholat, oh itu masalah amaliyah. Zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Waktu sama far'iyah, itu semua disebut cabang. Akidahnya, pondasinya, akarnya, kemudian amaliyah itu cabangnya. Amaliyah itu cabangnya. Sama hormati, li'annaha tubna ala tilka sihatan wa fasadan. Karena dibangun di atas akidah itu keabsahan dan kerusakan. Makanya kalau mau diperluas, kenapa 2 kalimat syahadah itu dijadikan satu rukun pertama dalam Islam? Rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelahnya iqamis shalah, ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Kata para ulama, 4 perkara ini sah rusaknya dibangun di atas rukun yang pertama. Kalau pengen salatnya sah, bangun di atas la ilaha illallah, ikhlas. Kalau pengen salatnya sah, bangun di atas Muhammadar Rasulullah, ittiba. Makanya 2 kalimat syahadah itu disebut tauhid. Kalau la ilaha illallah tauhidul ibadah, kalau Muhammad Rasulullah tauhidul muttaba'ah. Satu-satunya yang dijadikan ikutan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara yang saya hormati, pembagian berkaitan dengan syariat. Lah kalau seseorang ditanya, sepenting bangunan yang ketok, ranting daun-daun yang menjulang ke langit, atau yang terpenting akar pondasi dulu. Yang terpenting akar pondasi dulu. Kalau orang bangunannya itu pengen tinggi, pencakar langit, pondasinya yang kuat. Kita lihat itu kalau di kota ada pembangunan gedung ya sekian lantai, itu biasanya sebelum menaikkan bangunan itu bikin namanya paku bumi. Paku bumi itu besi ya, beton gede itu dijeleng-jeleng itu. Saya pernah tanya itu berapa? Nanti kalau sudah dipukul nggak mau ngelep itu sudah. Tapi kalau dipukul masih kelep, tambahin lagi, sambung, dilas, masukkan lagi, masih kelep, sambung lagi. Makanya kalau gedung yang tinggi itu ada gempa, walhamdulillah bisa aman. Lah ini agama kita juga begitu. Kalau pengen bangunan agama itu kokoh, akidahnya dulu. Saudara yang saya hormati, ini pembagian dalam syariat, ada i'tiqadiyat, ada amaliyat. Kemudian beliau detailkan, fal aqidatu sahihatu hiyal asasul ladzi yaqumu alaihi bina alaihi din wa tasihu ma'ahul a'mal. Akidah yang benar itu pondasi yang akan tegak di atasnya agama, yang mengantarkan bersamanya amalan itu menjadi sah. Jadi pondasi agama itu akidah dulu. Amalan itu kalau pengen sah, akidahnya yang benar. Apa dalilnya? Dalilnya dibawakan surat Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Itu kalau dalam tafsir, perjumpaan yang Allah ridhoi. Kan semua kita pasti berjumpa kepada Allah.
Tapi perjumpaan kalau pengen diridhoi oleh Allah, dicabut rohnya seperti rambut yang dicabut dari adonan. Dikeluarkan rohnya itu seperti air yang dituang dari tempat minum. Berharap berjumpa dengan Allah, mendapatkan rahmat. Kata Allah, hendaknya beramal soleh. Satu amalan dikatakan soleh manakala dibangun di atas tauhid tadi. La ilaha illallah, ikhlas. Muhammadar Rasulullah, tauhidul mutaba'ah, ittiba. Itu dikatakan amal soleh. Kemudian ditekankan tidak mensekutukan dalam beribadah kepada Allah seorang pun. Gak dicampur dengan kesyirikan. Kalau seseorang beramal soleh tercampur padanya kesyirikan, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ana aghna syuraka anis syirki. Aku tidak butuh sekutu dari persekutuan. Siapa yang mensekutukanku dalam beramal, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia, aku akan tinggalkan amalannya. Saudara yang saya hormati, syarat diterimanya amal itu akidahnya harus benar, gak ada kesyirikan. Apalagi lihat dalam ayat ahadan. Ahadan itu isim nakirah. Isim nakirah dalam konteks larangan, la yusrik, itu memberikan faedah umum. Syirik itu dengan siapapun gak boleh. Kan kalau masa sekarang, oh kalau syiriknya itu dengan patung gak boleh. Tapi kalau kesirikannya itu dengan orang soleh, gak apa-apa. Kamu coba baca ayatnya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekutukan Allah bersama Allah seorang pun. Kalau bahasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Orang itu mensekutukan Allah dengan malaikat yang dekat, dengan nabi yang diutus, nggak diperbolehkan. Ini saudaraku yang saya hormati, pendalilan tentang akidah sahih itu asas yang mengantarkan amalan itu diterima. Kemudian dibawakan ayat yang kedua, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Sungguh diwahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu, kalau kamu mensekutukan Allah, sungguh akan hapus amalanmu dan sungguh kamu termasuk orang yang merugi. Syahid dari ayat ini, orang akidahnya salah kalau ada kesyirikan. Kalau seorang akidahnya tidak sahihah, ada kesyirikan, seluruh amalannya hapus. Cuman syirik yang dimaksud dalam ayat ini syirik yang besar. Kalau orang melakukan kesyirikan yang besar, semua amalannya hapus. Di sini menunjukkan semua amalan hapus. Pertama ada lam taukid, ada nun taukid. Sungguh-sungguh akan hapus. Kedua, lafadznya amaluka, mufrad mudhaf, memberikan faedah umum. Semua amalan bisa hapus dengan sebab perkara syirik. Ini menunjukkan akidah yang benar, asas yang akan mengantarkan amalan sah. Pelajaran tambahannya, syirik itu menghapus amal, jamaah yang saya hormati, syariat seluruh para nabi. Seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai kemudian setelahnya Nuh, Idris, terus sampai Nabi kita Muhammad SAW, semua memiliki syariat yang sama. Lain asrak talayah baton amaluka. Pelajaran tambahan yang kedua, menunjukkan Rasul itu Nabi terakhir. Karena dalam ayat ilaika wa ilal ladzina min qablika, kepadamu dan orang-orang sebelummu, dan gak ada tambahan. Wa ilal ladzina min ba'dika, gak ada. Berarti Nabi itu adalah Nabi terakhir karena sebelummu. Pelajaran tambahan yang ketiga, kalau Nabi SAW melakukan kesyirikan, semua amalannya hapus. Berarti kalau selain Nabi lebih keras.
Padahal apa mungkin Rasulullah SAW melakukan kesyirikan? Nggak mungkin. Tapi Allah katakan, kalau kamu berbuat syirik Muhammad, seluruh amalanmu hapus. Itu menunjukkan, saudara yang saya hormati, bahayanya kesyirikan. Dikasih contoh orang yang istimewa, berarti orang yang biasa sudah bahaya. Istimewa saja bisa hapus kok amalannya. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, surat Az-Zumar ayat yang kedua sampai 3. Fa'budillaha mukhlishallahuddin ala lillahi dinul khalis. Sembah Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Ketahuilah milik Allah agama yang murni. Syahid dari ayat, sembah Allah, ikhlaskan baginya agama. Ikhlas itu apa makna ikhlas? Makna ikhlas itu tasfiyatul amal anis syawaib. Seluruh amalan dibersihkan dari kotoran. Kotorannya syirik, riya, ujub. Itu kotoran-kotoran yang merusakkan keikhlasan. Bangga diri, pamer. 3 ayat dibawakan oleh beliau yang menunjukkan akidah yang benar itu asas yang akan tegak di atasnya agama, amalan-amalan menjadi sah. Kemudian kata beliau, fadalat hadil ayatul karimatu wa majaa bimaknaha wa huwa katsirun ala annal a'mala la tuqbalu illa idza kana khalisatan minasyirki. Maka kata beliau, ayat yang mulia ini menunjukkan, dan apa yang semakna dengannya sangat banyak itu. Ayat yang mulia ini menunjukkan amalan tidak akan diterima kecuali murni, bersih dari syirik. Kalau orang beramal masih kecampur syirik, nggak diterima kok. Nggak diterima. Coba 3 ayat. Ayat yang pertama, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ayat yang kedua, lain asrakta. Ayat yang ketiga, mukhlishallahuddin. Ini menunjukkan satu amal yang tidak ada keikhlasan, tidak ada kebersihan dari syirik, nggak akan diterima. Walaupun orang sekarang kalau disampaikan ayat seperti ini, kowe kok ngerampas hak Allah toh. Lu yang punya wewenang menerima amal itu siapa? Allah. Lah kok kamu mengatakan amalan gak diterima, kok mbok rampas? Gimana jawabannya? Allah yang menghabarkan kok. Allah yang menghabarkan. Allah habarkan siapa yang mensekutukan Allah, amalannya gak diterima. Ini Allah yang menyampaikan. Jamaah hormati, wa min samma kana ihtimamur rusuli salawatullah wa salamu alaihim bi islahil aqidati awalan. Lebih-lebih lagi di sana perhatian para rasul, semoga salawat dan salam tercurah atas mereka, itu perbaikan akidah pertama kali. Padahal jumlah rasul itu 300 sekian. Kita nggak hafal ya, 300 sekian. Ada yang namanya dikisahkan, ada yang enggak. Wong yang dikisahkan saja kita nggak tahu kok. Kan ada kalau di pelajaran itu katanya 25. Apalnya sik dhewe karo keri dhewe itu. Adam sama Nabi Muhammad, tengahe mbuh. Jamaah hormati, seluruh para rasul mereka perhatian terhadap perkara perbaikan akidah. Bahkan para ulama nanti, Syekh Shalih Fauzan itu, beliau misalkan dalam kitab yang lain juga terangkan, dakwah para rasul menjumpai kaum yang bermacam. Ada kaum yang rusak semua pemerintahannya, aturannya, masyarakatnya. Solusinya untuk memperbaiki akidah. Ada satu kaum yang ekonominya rusak, mengurangi takaran timbangan. Ya, kalau nakar curang. Kalau dulu itu beras itu kan ditakar ya, sekarang sudah ditimbang. Saya ingat waktu kecil itu beras itu ada takaran seliter itu. Kalau orang curang, kalau ngedol itu jempolnya leboknya gini. Jadi misalkan ini ada ini, leboknya gini. Nah, gini.
Sehingga nanti kalau ngedoli itu kurang sak jempol. Tapi kalau membeli gini nih loh. Jempolnya bukan dimasukkan gini. Jadi kan cekel gini. Jadi biasanya cekel gini. Itu dikebaki gitu. Tambah sak jempol. Curang ya? Apa solusi perbaikannya? Akidah itu. Ada satu kaum yang rusak dari sisi moralnya. Kaum Nabi Lut alaihissalam. Perbaikannya adalah dari sisi akidah. Lah ini saudaraku yang saya hormati, pelajaran bagi kita. Kita pengen islahun nafas, akidah dulu. Kita pengen perbaiki keluarga, perbaiki akidah dulu. Kita pengen perbaiki masyarakat, akidah dulu perbaikannya. Itu sudah teruji. Kan kadang orang di masa sekarang itu ada yang cari-cari, lihat kondisi umat gini, prihatin, kemudian setelah itu ini sisi mana ya supaya Islam itu jaya. Ada yang sisi dia kedepankan perbaikan ekonomi. Wah, ngeri umat Islamik wape suke-suke nanti jaya katanya. Nabi saja khawatir ya. Kata Nabi SAW, mal faqra ahsya alaikum. Saya nggak khawatir kalian fakir. Justru saya khawatir antum besata alaikum dunia. Kalau kalian dibentangkan dunia sebagaimana orang sebelum kalian. Nggak teruji itu. Nggak teruji. Ada orang yang pengen membenahi umat dari sisi kekuasaan. Logika dia, sudah kalau kita berkuasa ada kesyirikan, singkirkan. Mantap ya. Tapi apa teruji? Enggak teruji itu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah beliau ditawari, Muhammad, kalau kamu pengen kekuasaan, kami akan angkat kamu sebagai pemimpin. Tapi tinggalkan dakwahmu. Apa Nabi mau? Apa Nabi punya prinsip seperti kita? Wes, saya penting kuasa sih. Nanti kalau sudah berkuasa, oh sudah. Nggak bisa tinggalkan dakwah, terus lanjut. Nabi nggak itu. Jamaah yang saya hormati, para rasul ihtimam awalan bi islahil akidah. Nabi kita Muhammad, coba silahkan baca dalam sirah. Beliau diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Beliau menghadap Allah di usia 63 tahun. 13 tahun di Mekah. Perbaikan dalam perkara akidah. Sekelas Rasul memperbaiki di Mekah 13 tahun. Itu pun hijrah ke Madinah apa berhasil? Belum itu. Saudara yang saya hormati, tapi kalau kita memperbaiki masyarakat setahun lah, rosasi lah, itu wis mesti mutung itu. Wis wong kene mang musyrik jahiliyah tenan iki. Intipin rokok gitu. Islahul akidah, Nabi 13 tahun. Berpindah ke kota Madinah 10 tahun. Di akhir hayat masih akidah itu. Jamaah yang hormati, ihtimamur rasul bi islahil akidati awalan. Fa awalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatin masiwah. Pertama yang mereka serukan kepada kaumnya itu menyembah Allah saja, meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami utus pada setiap umat seorang utusan. Yang utusan itu menyeru, "Hei kaumku, sembah Allah saja, tinggalkan taghut." Ini menunjukkan semua utusan misi dakwanya sama. Kalau Rasulullah SAW katakan al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid, para nabi itu bersaudara, ya, kemudian agama mereka satu, agama tauhid. Agama mereka satu, tauhid, mengajak beribadah kepada Allah, meninggalkan taghut. Faedah tambahan dari ayat, setiap umat itu mesti Allah kirim utusan. Kata-kata umat itu kurun, generasi, sekelompok orang, Allah kirim utusan. Allah kirim utusan. Jamaah yang hormati,
menunjukkan sekali lagi dakwah mereka kepada kaumnya perbaikan dari sisi akidah. Wa kullu rasulin yaqulu awala ma yuhatibu qaumahu. Setiap utusan dia berucap pertama ketika berbincang dengan kaumnya, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembah Allah yang enggak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Nabiullah Nuh, dakwahnya Nabiullah Nuh itu 950 tahun. Wah. Kemudian Nabi Hud, kok enggak Hud dulu ya, baru Nuh ya? Kok Nuh dulu baru Hud? Ini diterangkan oleh para ulama. Rasul pertama yang Allah utus itu ke muka bumi Nuh. Nanti akan ada penjelasannya. Walaupun kalau di sekolahan kan Adam, Idris, ya, Nuh, Hud. Nuhnya yang ketiga. Nuh dulu, baru setelahnya Hud, Saleh, Syuaib. Demikian pula sairul anbiya ili qaumihim, seluruh para nabi yang jumlahnya sekian ribu. Seluruh para rasul yang jumlahnya 300 sekian, semuanya itu seruannya adalah ubudullah malakum min ilahin ghairu. Kemudian tadi yang kita singgung, waqad baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'dal bi'tsati salasata asyara aman yad'un nasa ila tauhidi. Nabi tinggal di kota Mekah setelah diutusnya beliau 13 tahun. 13 tahun ya. Menyeru manusia kepada tauhid, perbaikan akidah. Li'anna hal asasul ladzi yaqumu alai binauddin. Karena akidah itu adalah pondasi yang akan tegak di atasnya agama. Beliau setelah itu kasih nasihat, waqad ihtada ad-du'atu wal muslihun fi kulli zamanin hatwal anbiya'i wal mursalin. Maka sungguh mengikuti para dai, orang-orang yang mengadakan perbaikan setiap zaman. Itu langkah para nabi, para rasul. Mereka teladani nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah tauhid. Jadi ciri Ahlussunnah. Ahlussunnah itu salah satu cirinya tauhid, tauhid. Mari berpegang dengan tuntunan Rasul, itu ciri Ahlussunnah. Senantiasa terus dikuatkan akidahnya. Fakanu yabda'una bid-da'wati ila tauhid. Semua mereka memulai dakwahnya kepada tauhid. Lah kalau begitu saudara yang saya hormati, pembahasan apapun larikan kepada tauhid. Bahas fikih puasa, melayu neng tauhid. Mau itu inti kok. Bahas fikih salat, lari kepada tauhid. Bahas adab, tauhid. Saya itu Ramadan kemarin itu iseng. Coba puasa itu apa ada sih? Ya, pelajaran berkaitan dengan tauhid dalam ibadah puasa. Saya coba lihat linknya ulama itu, saya buka ya, pelajaran ibadah, pelajaran secara akidah dari ibadah puasa. Para ulama itu termasuk luar biasa. Dikeluarkan pembahasan seputar akidah, masalah tauhid dari ibadah puasa. Yang terakhir Dzulhijjah. Ternyata Dzulhijjah itu haji misalkan, itu tauhid. Itu tauhid. Sampai Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya. Itu beliau menulis pelajaran yang bisa dipetik daripada haji. Baru talbiyah itu sudah pembahasan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. La syarika lak, enggak ada sekutu. Jamaah hormati, memulai dakwah kepada tauhid, perbaikan akidah. Summa yatajihuna ba'da dalika ilal amri bi baqiyati awamiriddin. Jadi kalau tauhid sudah perbaikan akidah, baru mengarah kepada perintah, sisa-sisa perintah-perintah agama. Sisa-sisa perintah-perintah agama. Tapi akidahnya dulu. Lah kalau orang itu akidahnya sudah benar,
mati menghadap kepada Allah membawa sepenuh dosa, kata Allah, fala ubali, saya nggak akan pedulikan. Ning tadi akidahnya sahihah. Tapi kalau orang membawa amal, ya amalannya itu luar biasa, banyak luar biasa, tapi syirik. Lain asrakta layah batona amaluka, muspro semua, hancur kita. Ini saudaraku yang saya hormati, pentingnya perkara akidah. Semangat. Pokoknya akidah. Dan itu para ulama itu menjelaskan, kadang satu kitab diulang-ulang sampai berapa kali. Kalau kita jeleh ya, ngaji kuineh ya. Tapi Masya Allah, semangatnya luar biasa. Karena ilmu itu kadang akan menempel ketika diulang. Ngasih pisan rong nyantol, kedua ya lagi nyimit-nyimit, ketiga oh seperti itu tuh, baru oh. Jamaah hormati, ini pasal yang pertama. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada pasal yang kedua, berkaitan dengan penjelasan sumber akidah dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Ya, ini juga nanti kita akan tahu, oh sumber akidah itu ternyata Quran dan hadis tok, nggak ada akal. Nanti kita akan baca. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.